Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ini akan mempresentasikan tugas asesmen CLO 1 kita. Kami ada investigator, ada Kenan Arikul Hashim dengan NIM 1301202323 dan saya sebagai Reski Adi Aksa 1301202259. Eh, Investigasi yang kita lakukan ada pada tanggal 29 Oktober 2022 dan terms of reference-nya ada WhatsApp dan Telegram sebagai media berdiskusi, Twitter sebagai referensi sosial media user to user, web internet sebagai media platform pengambil berita, dan selanjutnya ada background of the investigation, background information. Investigasi ini mengenai data BPJS Kesehatan yang bocor pada 21 Mei 2021, lalu di mana sebanyak 279 juta penduduk di Indonesia yang disebut menyebabkan kerugian 600 triliun rupiah untuk pemerintah Indonesia karena data KTP penduduk juga ikut bocor. Investigasi ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkritik pemerintah agar tidak terjadi lagi kejadian pembobolan data seperti ini. Terlebih, data tersebut dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Scope of investigation-nya yang pertama, investigasi penyebab kegagalan perlindungan data penduduk di BPJS Kesehatan. Selanjutnya, yang bagian kedua, investigasi PSE menginformasikan publik terkait kegagalan melindungi data pribadi BPJS Kesehatan. Yang selanjutnya ada investigation proses. Yang pertama adalah mengambil data open source yang tersedia di internet. Yang kedua selanjutnya itu mencari info dari sumber media dengan reputasi yang bagus dan terpercaya. Yang terakhir, Twitter sebagai investigasi secara user to user. Selanjutnya ada evidence collected. Bisa dilihat aku gedein gambarnya. Data BPJS pribadi, BPJS Kesehatan pada forum Bridge yang bisa dilihat itu ada terdapat data-data yang terdapat pada BPJS Kesehatan. Yang selanjutnya ada data BPJS yang di-upload ke unknown files yang beredar di bridge.to. Bisa dilihat ada Excel yang merupakan database juga. Yang selanjutnya ada evidence not collected-nya. Yang pertama, sertifikat ISO 27001 dari BPJS Kesehatan sebagai salah satu standar yang bertujuan dalam menggambarkan sistem keamanan informasi. Person interview if any tidak ada. Dan selanjutnya public statement-nya yang pertama berita di BBC yang memberikan bahwa data BPJS Kesehatan ratusan juta diduga bocor. Uh, yang selanjutnya ada berita di Vice yang menduga kedugaan kebocoran 279 juta data pribadi peserta BPJS Kesehatan yang bocor. Dan yang selanjutnya yang terakhir itu ada Tempo yang memberitakan masif data breach investigation pada BPJS Kesehatan. Nanti bisa dilihat pada laporan ini ada linknya juga. Yang selanjutnya anonymous statement. Yang pertama cuitan Twitter dari username Mas Aden pada tanggal 20 Mei 2021 lalu yang menampilkan hasil jepretan layar yang bocor di forum Bridge. Untuk melihat hasil jepretan layarnya bisa dilihat pada laporan juga. Yang selanjutnya ada summary of written and digital evidence. Yang pertama, BBC News sangat membantu dalam investigasi pemecahan masalah kebocoran data pada sistem keamanan BPJS Kesehatan. Dalam berita dijelaskan berapa banyak dan sampai mana data tersebut diperjualbelikan. Dan yang selanjutnya ada berita vice.com, berita yang sangat membantu investigasi. Terdapat hal-hal tambahan yang membantu seperti cuitan Twitter netizen Indonesia yang memberikan sebuah hasil jepretan layar yang mengenai data yang bocor yang disebar oleh bridge.co. Yang ketiga adalah pada Tempo kurang membantu dalam menginvestigasi. Beberapa hal yang dibahas sama dengan sumber berbeda yang lebih lengkap. Dan juga terdapat domain yang tidak berlaku pada isi berita pada Tempo. Yang terakhir, Twitter Mas Adem yang sangat membantu investigasi ini. Mas Adem mengunggah hasil jepretan layar foto data yang bocor yang dipost pada forum bridge.to. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kinan Ariko Lasim. Selanjutnya adalah summary of witness evidence. Yang pertama adalah pernyataan pakar forensik digital yang diliput dari BBC pada tanggal 21 Mei 2021. Berisikan sampai saat ini tidak ada UU PDP sehingga otomatis dirugikan 100%.
pengguna atau masyarakat itu sendiri. Sedangkan pemegang data dan pemroses data yaitu instansi pemerintah dan industri swasta, mereka tidak memiliki risiko yang terlalu tinggi. Jelas Ruby Alamsyah selaku pakar forensik digital kepada wartawan BBC News Indonesia. Pernyataan ini relevan dengan UU PDP yang dimana pakar berpendapat demikian. Andai saja UU PDP dibuat sejak awal, jauh sebelum kejadian kasus terbobolnya BPJS, mungkin tindakan ini bisa ditindak sebagaimana mestinya seperti 3 ayat yang ada pada pasal 46 UU PDP. Yang kedua adalah cuitan Twitter yang dari username bernama Mas Adam pada tanggal 20 Mei 2021 lalu. Cuitan-cuitannya dapat dilihat pada laporan. Lalu pernyataan di atas cuitan-cuitan dari Mas Adam memperkuat bahwasannya ada banyak data penduduk Indonesia yang tersebar luas dan diperdagangkan di forum tertentu di internet. Ditambah gambar yang valid dan dapat dibuktikan dengan mengunjungi situs Brigit.com. Lalu facts established ada sampel data yang bocor sebanyak 1 juta sebagai contoh. Dapat dilihat pada gambar di laporan. Selanjutnya, facts that could not be established. Yang pertama adalah pernyataan yang dilansir dari Tempo.co. There is no information regarding the source country server of the bridge. Lastly confirmed on June 7. Yang kedua, pernyataan yang sama dari Tempo.co. The Communication and Informatics Ministry, Kominfo, announced they had blocked the website and the website user who illegally leaked the personal information. Yang ketiga, BPJS yang telah tersertifikasi oleh ISO Certificate 27001. Yang keempat, BPJS sudah melakukan klarifikasi atau kewajiban untuk menyampaikan notifikasi kegagalan sistem kepada pemilik data. Selanjutnya adalah risk analysis yang A, bagian A, daftar aset penting. Yang pertama adalah aset mesin. Dengan melakukan tools shodan.io, diketahui kalau domain BPJS Kesehatan dihosting oleh cloud service Azure Cloud, yang mana komputer cloud tersebut berpusat di Singapura. Yang kedua, aset bangunan. Berdasarkan dari tautan yang dapat diklik pada link ini, telah diketahui bahwa BPJS Kesehatan memiliki 1 kantor pusat dan lebih dari 128 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, yang mana setiap kantor tersebut pasti memiliki jaringan tersendiri. Yang ketiga, aset data pribadi. Berdasarkan dari tautan BPJS Kesehatan, terdapat 200 juta data pribadi pengguna yang terdaftar dalam database BPJS Kesehatan, di mana jenis-jenis yang dibilang termasuk privasi dan tidak boleh disebar. Yang keempat adalah aset sistem informasi. Berdasarkan tautan BPJS Kesehatan yang telah diketahui bahwa ada beberapa data pribadi yang bocor mengandung data-data seperti nama, tanggal lahir, nomor NIK, akta kelahiran, NPWP, dan lainnya. Tautannya dapat diklik pada laporan. Yang B adalah tabel risk analysis. Pada high impact dan low likelihood terdapat aset bangunan dan aset mesin. Sedangkan pada high impact dan high likelihood terdapat aset sistem informasi dan aset data pribadi. Sedangkan pada low impact dan low likelihood dan juga low impact high likelihood tidak terisi pada kan. Namun kemungkinan terjadinya kecil karena jarang sekali attackers melakukan eksploitasi secara fisik ke kantor bangunan secara langsung. Mereka cenderung melakukan attack secara remote ke bangunan. Dan untuk worst case yang akan terjadi di luar ranah keamanan cyber pada aset ini adalah serangan terorisme. Yang kedua, aset mesin. Memiliki dampak yang tinggi karena mesin tersebut kemungkinan mengandung sebagian besar infrastruktur sistem. Namun karena mesin tersebut cloud-based, diharapkan memiliki keamanan yang lebih kuat dibandingkan server-based sehingga kemungkinan terjadinya relatif rendah. Yang ketiga ada aset sistem informasi. Adalah salah satu data yang paling sensitif dan bernilai tinggi apabila dijual ke ranah dark web. Karena mengandung data-data seperti nama, tanggal lahir, nomor NIK, akta kelahiran, NPWP, dan lain-lain. Tapi mungkin saja kalau di BPJS juga menyimpan data-data penting lainnya seperti rekaman medis, yang mana pada dark web tersebut, data tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembelian obat terlarang. Yang keempat adalah aset data pribadi yang berkemungkinan untuk diincar oleh peretas data. Data tersebut berjumlah besar dan dapat dengan mudah dieksploitasi apabila berhasil didapatkan untuk kebutuhan ilegal. Selanjutnya adalah D, celah keamanan atau vulnerabilities.
Yang pertama, menurut hasil diskusi pada salah satu channel Telegram yang bernama Perang Siber Indonesia, pada tanggal 22 Mei 2022, kerentanan yang dieksploitasi adalah remote database vulnerability. Namun hal ini tidak dapat dibuktikan secara konkret karena tertutupnya berita ini dari pihak berkewajiban. Lampiran dapat dilihat pada laporan. Thread sehubung dengan celah keamanan di atas, kemungkinan besar exploit yang digunakan oleh penyerang adalah RCE, Remote Code Execution. RCE sendiri adalah serangan yang mampu mengeksekusikan kode asing pada jarak jauh. Dalam hal ini, kode yang dijelaskan adalah query database pada server BPJS Kesehatan. Lalu ancaman cyber yang mungkin akan terjadi. Yang pertama, ada database yang rentan akan peretasan dan sistem security-nya kurang baik bisa berakibat fatal sebagaimana sudah terjadi pada BPJS. Dan yang kedua, peretasan server yang mengakibatkan kendala teknis saat membuat data dan juga memungkinkan hilangnya seluruh data yang terdapat pada database BPJS. Lalu F, hasil analisis risiko secara keseluruhan. Dari daftar aset yang terdapat pada poin di atas, dapat dilihat banyak sekali langkah dan aspek yang perlu diperhatikan mulai dari perangkat pendukung ekstra seperti mesin, bangunan, sampai dengan database yang sudah terproteksi. Diikuti dengan menempatkan aset bangunan dan aset mesin pada high impact, sedangkan aset data pribadi dan aset sistem informasi pada high impact dan high likelihood. Sebagai investigator, kami berharap BPJS Kesehatan dapat meningkatkan keamanan pada sistem yang dimilikinya dan sangat memperhatikan apa yang telah dianalisis untuk bisa mengembangkan sistem yang lebih aman lagi ke depannya. Lalu ada security mitigation. Yang pertama, meningkatkan kualitas keamanan data dan merekrut SDM yang bagus dan ahli pada bidangnya agar situasi seperti ini bisa diminimalisasi ke depannya. Yang kedua, upgrade dan update perangkat lunak secepat mungkin. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan sistem, sehingga tidak dapat lagi dieksploitasi dengan kerentanan yang lama. Lalu ketiga, pengendalian akses kontrol untuk user dan privilege user. Hal ini berguna untuk memastikan bahwa user mendapatkan kontrol sistem yang sewajarnya dan mempunyai akses untuk hal-hal yang diperlukan saja. Lalu yang keempat ada pemberlakuan threat hunting dan threat intelligence untuk pendeteksian ancaman. Hal ini diterapkan agar sistem selalu terpantau dari kerentanan yang dimiliki dan juga mengukur threat seperti apa yang dapat melumpuhkan sistem ke depannya. Yang kelima, lalu selanjutnya adalah ada reflection. Berdasarkan data di atas dan sudah teranalisis, dapat kita pelajari bahwa kejadian terbobolnya database BPJS itu akibat dari kurangnya keketatan keamanan dan dari instansi kesehatan negara Indonesia. Upaya dalam pencegahan terjadinya kebobolan data ini adalah dengan maintenance, polisi, serta pengendalian akses kontrol yang bisa diperhatikan dalam pengelolaannya. Seperti akses kontrol user hanya bisa mengakses hal-hal tertentu sehingga tidak terjadi kelalaian juga yang dilakukan oleh user. Dalam menjaga suatu big data perlu di tingkat keamanan yang tinggi, sehingga sesuatu hal yang seperti ini tidak terjadi lagi atau bisa dikurangi. Kejadiannya ke depannya apalagi yang bersifat data-data pribadi yang tidak boleh disebarluaskan. Lalu selanjutnya adalah amplification findings. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, implikasi yang didapat adalah dengan tidak ketatnya regulasi perundang-undangan dan keamanan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia, pemerintah yang acuh terhadap sistem database dan sistem keamanan yang bisa dibilang mempunyai data-data penting di dalamnya dengan mudahnya diretas dan dicuri datanya oleh seorang peretas. Karena hal itu banyak data yang diperjualbelikan di pasar gelap dan sampai ada juga yang disalahgunakan. Selanjutnya adalah recommendation formal action atau informal action atau no action required. Kami menyebutkan butuh formal action, yaitu tindakan formal yang harus dilakukan oleh BPJS Kesehatan adalah melakukan asesmen terulang terkait dengan sistem keamanan dan keamanan tiap orang yang memiliki akses ke database tersebut. Bahkan apabila diperlukan harus diadakan kerjasama dengan BSSN, yaitu Badan Sandi dan Cyber Negara, terkait dengan asesmen ulang dan pelatihan SDM terhadap keamanan cyber serta penanggulangan apabila terjadi hal yang sama ke depannya.